Jadi kalau kerja itu pekerjaan dimanapun itu pasti akan ada tekanan pekerjaan. Ya. Tidak ada pekerjaan yang tanpa target. Betul. Untuk mencapai target tertentu, untuk kemudian kita tahu bahwa kita punya kapasitas tertentu, maka memang orang harus masuk ke dalam situasi yang menekan, yang kemudian membuat orang itu jadi keluar dari zona nyaman dan mengeluarkan potensi terbaiknya. Istilahnya kalau ini di psikologi itu growing pains. Jadi orang bertumbuh tapi pasti ada sesuatu yang kayak luka, sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus dilalui. Tapi itu begitu kita lewati, maka itu akan menjadi dasar yang kuat untuk keberhasilan di berikut-berikut. Talkers, ketemu lagi di episode terbaru dari Talks dan kita masih di Best Mansion Hotel Vonovia. Betul, kita ada di salah satu hotel yang berada di kawasan Surabaya Selatan. Hotel Bintang 4 ya. Hotel Bintang 4 di mana lokasinya sangat strategis. Betul sekali. Terus kemudian dekat dengan tempat-tempat yang juga cukup strategis. Kawasan kampus, jalan utama, bandara, industri, terminal, kawasan industri, dan juga ada perumahan ya di sekitar sini. Pasti. Jadi kalau ada bisnis trip ke Surabaya yang dekat dengan bandara, dekat dengan kawasan industri siar, bisa salah satu pilihan yang nginep di atau stay di Best Mansion ini. Ya, karena selain hotel di sini juga apartemen ya. Betul. Jadi kalau misalnya long stay ya, misalnya bisa di apartemennya jadi pilihannya. Kalau short stay bisa di hotelnya dan fasilitasnya luar biasa di sini ya. Dan kita lagi nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di Best Coffee-nya. Nah, sambil nongkrong dan ini ngopi-ngopi cantik, kita mau ngobrol apa ini ya? Nah, ngobrol anak sekarang, Gen Z. Oh, jadi kenapa Gen Z yang katanya itu punya potensi sangat besar, tapi masih banyak yang nganggur? Iya, jadi kan sebenarnya gini, demografi saya kan katanya akan banyak kelimpahan generasi Gen Z ya Bu Novia. Iya, bonus demografi. Bonus demografi. Nah, tapi banyak sekali yang mengatakan saya tuh masih nganggur loh Pak. Iya. Dan ternyata berdasarkan survei statistik juga dari BPS, 1 dari 5 dari anak Gen Z itu masih menganggur. Gitu, dan itu angka yang cukup besar ya. Iya, 1:5 loh ya. Hampir 20% lah kalau dari surveinya ya. 19, berapa gitu, sehingga kemudian 1:5. Dibandingkan dengan angka pengangguran umum, yang dimana hanya sekitar 6%. Kayak gitu, jadi kan 6% ini 20%. Betul, ada kesenjangan jauh yang cukup tinggi. Nah, sementara kan kita tahu nih generasi Z atau Gen Z ini adalah generasi ketika mereka lahir dan mereka dibesarkan itu sudah dengan teknologi yang cukup luar biasa, dengan fasilitas yang luar biasa. Bahkan kita bisa katakan mereka adalah digital navy gitu ya. Orang-orang yang kemudian dari awal itu ya sudah alamnya itu sudah digitalisasi seperti itu. Nah, jadi kemudian itu ketika kerja setelah sekolah mereka nggak mudah terserap di pasar pekerja. Nah, pertama tadi faktanya seperti itu gitu. Iya. Jadi gini, industri kan perkembangannya juga sangat pesat ya Bu Novia. Di mana kalau dulu industri masih berupa manual, sekarang juga industri yang banyak sekali terkait dengan teknologi. Sehingga industri pun juga melakukan efisiensi kan, karena menggunakan teknologi itu. Betul. Sehingga serapan industri untuk kemudian SDM juga tidak semakin banyak lagi. Tidak terlalu banyak. Iya kan gitu. Beda dengan ketika padat karya, ya kan? Di mana SDM dibutuhkan dengan luar biasa banyaknya. Nah, tetapi ketika sudah industri seperti sekarang ini, teknologi digunakan, serapan SDM juga tidak sebanyak dulu lagi. Dan surprise-nya adalah begini, kecepatan tadi perubahan itu kan butuh high skill yang lebih tinggi lagi. Nah, ini Gen Z ini ketika lulus
ilmu yang dibutuhkan ini tadi nggak didapat di sekolah, ada gap ya di situ ya? Ada gap, sehingga kemudian ini nggak bisa langsung klop di sininya, nggak bisa masuk. Dan ini harus didapatkannya dari mana? Ya didapatkan mereka harus melalui cara-cara yang lain, harus ikut kursus-kursus secara mandiri, mulai tambahan, ataupun cara-cara lain yang nanti kemudian akan jadi solusi ya. Tapi ini tadi kita mau bicara dulu bahwa tadi itu kecepatan perubahannya tinggi, butuh skill yang tinggi seperti coding, data analis, seperti itu, teknologi digital, yang di sini mungkin di sekolahnya kebanyakan belum diberikan. Betul. Nah, berarti ada problem juga ketika di sekolahnya itu. Betul. Ya kan, karena masih belum diberikan di sana. Sehingga perlu tambahan-tambahan. Misalnya gini, sepanjang Bu Novi menjadi konsultan SDM kan juga banyak sekali data analis yang dibutuhkan kan sekarang ini. Tetapi itu banyak sekali mendapatkan rekrutmen yang mentah kan? Mentah, bener nggak? Betul. Dan mereka yang memenuhi kualifikasi itu jumlahnya tidak banyak. Nggak banyak. Nah, seperti itu. Jadi sama yang coding yang sudah berpengalaman juga nggak banyak kan didapatkan juga, gitu. Seperti itu. Dan bahkan mungkin ini kalau jabatan yang sudah langsung berkaitan dengan IT ya, bahkan mungkin jabatan-jabatan yang misalnya ini kayak di HR seperti itu, orang di sales seperti itu. Nah itu juga salesnya sekarang bukan hanya sales B2B, bukan hanya sales eksekutif seperti itu, atau sales canvasser yang ada seperti dulu. Ini sudah dibutuhkannya adalah digital marketing. Seperti itu. Orang HC bukan hanya orang yang kemudian paham peraturan gitu ya, meskipun lulusan hukum, lulusan psikologi, manajemen, atau pinter ngetes dan sebagainya. Tetapi mereka yang itu tadi punya kemampuan lebih di bidang HC, yang kemudian ini akan menjadi nilai tambah karena butuhnya itu bukan hanya yang kemampuan dasar, tapi sudah kemampuan yang lebih tinggi lagi. Karena kan HC sekarang juga terkait dengan teknologi juga kan. Betul. AI juga digunakan kan sekarang ini. Nah itu nggak banyak, meskipun kita tahu bahwa itu sudah banyak paparannya, exposure-nya, tapi yang mereka menggunakannya sendiri tidak terlalu banyak gitu. Seperti itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang sekarang masih belum dapat dipenuhi anak-anak Gen Z. Betul. Belum lagi mereka harus bertarung dengan para yang sudah pengalaman tadi itu. Betul. Ya kan? Jadi kan sekarang banyak sekali ketika Anda baca-baca di berita-berita kan banyak sekali perusahaan yang melay-off karyawan ya, sehingga dan dia harus cari kerjaan lagi. Betul. Kan? Nah, ini bersaing dengan yang baru lulus. Iya, dengan Gen Z itu kan, gitu loh. Gitu. Nah, terus jadi kompetisinya luar biasa. Apalagi Gen Z itu punya tuntutan yang mereka maunya lebih fleksibel, mereka maunya lebih banyak bukan kemudahan ya, tapi fleksibilitas seperti itu. Betul. Tuntutan yang tinggi terhadap kondisi-kondisi pekerjaan. Jadi gini, misalnya saya maunya work from anywhere. Ya, nah, gitu. Sementara perusahaan masih belum banyak bisa memenuhi tuntutan itu. Betul. Ya kan? Ya. Karena bagi perusahaan mereka harus masuk ke perusahaan dan bisa kontrol kan. Betul. Di internal perusahaan itu. Dan juga kalau orang mau work from anywhere atau from home atau apapun lah, ini infrastruktur di perusahaan belum sepenuhnya bisa memenuhi itu, karena itu harus transformasinya itu nggak tiba-tiba, karena itu perlu biaya besar, perlu waktu panjang, perlu penyiapan orang-orangnya, sehingga sebagian besar dari proses bisnisnya masih dengan cara-cara yang lama. Betul. Misalnya nih, kalau work from anywhere, nanti gadgetnya pakai gadget siapa? Personal gadget atau punyanya perusahaan? Punya perusahaan. Punya perusahaan. Nah, itu tanggung jawabnya seperti apa? Pengamanannya seperti apa? Betul. Ya kan? Ini kan juga harus dipikirkan. Kalau misalnya pakai personal gadget, nah itu kan data-data nanti masuk data personal kan? Nggak secure oleh perusahaan kan. Nah itu yang sebenarnya masih menjadi problem besar kalau misalnya tuntutan dari Gen Z ada work from anywhere, sementara yang kompetitornya yang sudah pengalaman dia nggak masalah kok saya nggak kerja from anywhere. Nah jadi yang dipilih perusahaan mana yang itu tadi yang nggak menuntut untuk work from anywhere kan. Ya nggak sih? Betul. Seperti itu. Jadi itu sih yang kemudian harus dipikirkan oleh Gen Z bahwa tuntutan dari perusahaan tuh masih seperti ini loh. Jadi saya harus ikut role itu. Ya, realize lah bahwa Anda mau kerja sesuai passion, Anda mau mengikuti tren yang sekarang. Kenyataannya bahwa dunia kerja itu tidak seindah TikTok. Kecuali ada freelancer loh ya. Iya. Itu beda perkara. Beda. Ya kan? Beda cerita. Tapi ini kan kita cerita bahwa Anda
pengen apply di suatu perusahaan kan gitu loh sebagai karyawan tetap. Nah, kondisi tadi itu terus berarti gimana nih solusinya nih? Ada lagi. Apa itu? Masalah mental health yang banyak digaung-gaungkan. Iya. Jadi kalau kerja itu pekerjaan dimanapun itu pasti akan ada tekanan pekerjaan. Ya. Tidak ada pekerjaan yang tanpa target. Betul. Untuk mencapai target tertentu, untuk kemudian kita tahu bahwa kita punya kapasitas tertentu, maka memang orang harus masuk ke dalam situasi yang menekan, yang kemudian membuat orang itu jadi keluar dari zona nyaman dan mengeluarkan potensi terbaiknya. Jadi kayak karet kayak gitu loh. Betul, bisa betul, diolor sampai sebesar apa. Nah itu memang nature-nya seperti itu. Nah dengan ada isu mental health yang sangat digaung-gaungkan, membuat anak itu jadi merasa ketika mereka expand karetnya tadi itu sebenarnya itu adalah melatih daya juangnya, mereka merasa bahwa mereka dalam kondisi yang tidak seimbang. Jadinya labil ya tadi itu mental health saya terganggu. Nah, padahal ini diperlukan kalau orang mau berkembang harus ada proses yang dilalui istilahnya kalau ini di psikologi itu growing pains. Jadi orang bertumbuh tapi pasti ada sesuatu yang kayak luka, sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus dilalui. Tapi itu begitu kita lewati, maka itu akan menjadi dasar yang kuat untuk keberhasilan di berikut-berikutnya. Karena gini, beberapa kali saya nemuin anak-anak Gen Z gini, ketika dia dapat pressure sedikit aja, wah perusahaanku ini udah red flag nih. Red flag. Toxic. Lingkunganku toxic ini, padahal sebenarnya toxic itu dia sendiri loh. Burnout. Tiap hari saya burnout. Nah, jadi kita pesan nih ya, bukan karena kita generasinya beda, tetapi Anda tidak sedang bekerja atau sedang hidup di dalam dunia TikTok. Anda bekerja hidup di dunia nyata. Makanan yang Anda makan juga adalah makanan yang sesungguhnya yang harus diperjuangkan melalui kerja keras, kerja cerdas, dan juga dengan jerih payah serta effort untuk bisa melakukan yang terbaik. Dan itu akan penuh dengan pressure dan tekanan. Bahwa dunia itu tidak seindah TikTok, ya banyak pressure di sana. Anda mau karir juga pressure-nya semakin tinggi. Jangan salah bahwa semakin tinggi posisi Anda di suatu industri atau perusahaan, pressure-nya juga semakin tinggi. Ya kan? Saya pernah nemuin bahwa anak fresh graduate pengennya instan fresh graduate ya, langsung apply sebagai manajer. Gimana coba? Ya, kenyataannya jadi manajer itu sudah jelas kan, namanya aja manajer, jadi memanage. Kalau masih bekerja untuk diri sendiri belum bisa, bagaimana bisa mengelola orang lain dengan mengelola tim sistem, mengelola tim, ya kan? Itu kan juga nggak gampang kan gitu loh. Butuh pengalaman yang tinggi di situ kan. Ya, memang bekerja harus dari bagaimana kita mengelola diri sendiri, kita ahli dalam bidang tertentu, baru kemudian kita bisa bertumbuh, expand dengan yang lebih luas lagi. Karena ketika dia apply, loh kok gajinya cuma sekian, kok masih lebih gede uang sakuku ketika kuliah ya. Ya kan? Sehingga dia merasa, waduh, mending saya di rumah aja dapat uang saku sekian dari papa. Ya enggak? Nah berarti gimana ini untuk mengatasi gap tadi supaya kemudian lebih mudah diserap oleh pasar seperti apa? Jadi gini, yang pastikan industri sekarang sudah semakin minim. Ya, jadi kan? Untuk sudah ini bukan tadi, padat karya lagi. Betul. Untuk mengisi gap kompetensi tadi, maka yang bisa dilakukan adalah mengikuti kursus-kursus, workshop, masterclass, bootcamp lah, seperti itu, yang itu intinya menambah kompetensi kita selain kompetensi dasar yang kita miliki dari kuliah dengan hal-hal yang lain yang dibutuhkan tadi, supaya kemudian kita lebih siap, lebih bisa sesuai. Meskipun belum sempurna gitu, tetapi ada nilai tambah dibandingkan rekan-rekan yang lain yang mereka tidak mau menambah itu tadi. Meskipun itu harus mungkin bidangnya yang beda loh ya. Oh iya. Gitu. Jangan menganggap bahwa kalau saya sekolahnya hukum, saya maunya yang linear. Sekolahnya ekonomi, akuntansi, aku maunya yang linear. Gitu ya. Enggak seperti itu kan. Karena akan menambah wawasan sih. Kalau yang tidak linear itu kan. Kemudian yang berikutnya ada networking sih. Nah, itu sangat dibutuhkan sih dalam industri. Karena gini,
se-introvertnya Anda, ya kan, tolong deh Anda keluar untuk networking kan, gitu. Ya kan, karena apa? Ketika Anda networking, Anda punya jaringan yang luar biasa, kemudian Anda kenal si A, si B, si C, ya siapa tahu ternyata Anda dibutuhkan di networking itu, ya nggak Bu Novi? Iya. Ya Karena kan? networking itu kayak kita berteman dengan satu orang, mungkin kita diajak teman satu orang ya, tapi kemudian kita masuk ke dalam komunitas yang isinya katakan cuma sedikit orang 30. Berarti kita kenal satu orang itu sama dengan kemudian kita jadi punya teman 30. Iya. Nah, kalau kita bisa menggunakan ini dengan baik kan luar biasa. Betul. Apalagi kalau kita kemudian bisa eksis di sini, orang akan melihat kita sehingga ketika misalnya kemudian kita di luaran, kita akan dikenal sesuatu oleh orang yang lainnya. Betul. Yang melihat keberhasilan kita di sini. Nah. Masuk organisasi yang lain atau komunitas yang lain. Iya. Nah, kita akan ketemu orang yang lain lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah sumber-sumber rezeki yang tidak terduga seperti Betul. itu. Yang akhirnya orang akan melihat, oh si A ini punya keterampilan ini ya ternyata. Iya. Nah, Anda dibutuhkan di situ. Ya kan? Atau misalnya, oh si A ini punya jasa ini atau dagangan ini ya. Oh ya saya butuh dia. Nah, jadi se-introvertnya Anda, yuk paksa keluar. Betul. Ya kan? Betul. Terus kemudian magang. Nah, Jadi kan sekarang itu tadi kalau tadi Anda ikut workshop, kursus gitu ya, kan itu nambah pengetahuannya, nah bisa nambah skillnya. Tapi kalau magang akan menambah pengalaman Anda untuk bekerja. Dan sekarang kesempatan untuk magang itu luar biasa, bahkan mulai kampus sudah difasilitasi oleh negara, dan kemudian banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang membuka kesempatan magang, bukan langsung merekrut, mereka magang. Dan magang ini menjadi salah satu jalan untuk bisa masuk menjadi kepekerjaan tetap. Kebanyakannya seperti itu sekarang. Kalau magang dulu kan selama 2 bulan atau 3 bulan saja Bu Novi. Kalau sekarang berapa? Bisa ada yang sampai 6 bulan. Iya. Ada itu yang dari Kemendikbud lah, dari kampus Merdeka dan sebagainya. Nah, itu. ketika magang itu, ketika Anda mengeksplor kemampuan Anda dengan baik, tidak menutup kemungkinan adalah perusahaan merekrut Anda. Betul. Tapi seringkali ini ya ada catatan. Seringkali orang magang itu menganggap dia itu kan belajar di sana. Jadi dia itu apa adanya. Ya, tidak mengeksplor kemampuannya. Tidak mengeksplor kemampuannya, tidak menunjukkan effort yang besar, tidak menunjukkan keinginan untuk bekerja sama atau membantu orang-orang yang ada di sana, sehingga nggak dapat apa-apa magangnya. Anggap magang itu benar-benar pekerjaan Anda. Betul. Bukan sekedar ya aku cuma magang di sini. Gitu kan. Bukan sekedar magang loh, tapi benar-benar Anda bekerja di situ. Ada deadline ya sudah, penuhin. Betul, kan kadang kita ngukurnya gini, wah aku kan dapatnya cuma uang saku nih, ya udah effortku sebatas uang saku. Nah itu salah besar ya, jadi jangan lakukan seperti itu. Jadi ketika Anda memberikan ekspektasi yang lebih dari sekedar itu, perusahaan akan melirik kok. Betul, dan bahkan saya di kantor saya itu pernah menerima mahasiswa India yang sedang sekolah manajemen SDM, itu magang tetapi online. Gitu. Jadi karena kami konsultan SDM, dia magang, ada 2 mahasiswa magang online di tempat kami selama 3 bulan. Seperti itu. Jadi bahkan antar negara mereka belajar tentang manajemen SDM seperti apa. Gitu. Jadi untuk semakin benchmark ya. Betul. Jadi mereka mendapatkan. Jadi orang India belajar kalau di Indonesia seperti ini, meskipun konsep SDM-nya sama. Kayak gitu. Dan terakhir yang paling penting adalah mental. Sekali lagi mental. Ya oke lah, mental health sekarang menjadi big issue ya kan. Tetapi semakin Anda masukkan mental health sebagai isu besar, Anda benar-benar akan kena mental health beneran. Benar-benar kena mental. Kena mental beneran gitu kan. Anda tidak akan menjadi generasi yang tangguh, yang tough ya kan, yang Anda menjadi kuat terhadap pressure-pressure yang ada gitu kan. Yang pasti tadi Bu Novi bilang bahwa dunia pekerjaan atau dunia bekerja tidak seindah dunia TikTok ya kan. Banyak pressure di sana. Jadi ketika Anda pressure sana, hadapin ya kan. Betul. Dan cari solusinya, bukan kemudian Anda pressure Anda langsung mundur. Iya. Dan ini tadi jangan gengsi untuk memulai karir dari entry level. Gitu. Jadi kan ada yang menganggap saya lulusan perguruan tinggi top gitu. Jadi saya nggak level dong kalau mulainya dari jabatan-jabatan yang mungkin terlalu clerical atau terlalu dasar seperti itu. Kalau kesempatan itu ada, ambillah. Karena dari sana dengan dedikasi Anda, dengan keseriusan Anda,
saya yakin Anda akan menjadi orang yang dilihat, dan jika ada posisi-posisi yang penting, maka Anda pasti akan mendapatkan banyak kepercayaan, sehingga kemudian secara otomatis juga levelnya bisa naik. Pasti. Dan kalaupun tidak di sini, bisa juga pindah ke tempat lain, tetapi Anda sudah mempunyai bekal yang cukup besar, yang baik ketika bekerja di entry level di perusahaan yang sebelumnya. Dan kami berdua di posisi sekarang semua juga mulai dari entry level. Ya Bu Novi? Betul, betul. Kita berdarah dulu duluan gitu loh. Betul. Dan jadi, semuanya memang proses. betul. Gitu ya. Jadi nggak ada namanya dunia instannya, ada hanya mie instan sama kopi instan. Ya Bu Novi. Oke. Karir instan nggak ada. Nggak ada. Ya, itu ya para Gen Z, semoga menjadi wawasan bagi Anda ketika nanti Anda mencoba untuk mencari job atau pekerjaan. Karena yang pasti job itu adalah komitmen ya Bu Novi ya. Ya. Komitmen, bukan komat kamit. Dan dedikasi gitu ya. Betul. Jadi Anda harus benar-benar melihat ke dalam, mengulik, kepo, mengeksplorasi sebanyak-banyaknya. Iya. Ya. Oke, itu aja episode saat ini dari Entok terkait dengan Gen Z dan permasalahan pekerjaannya. Ya. Dan thank you ya untuk Best Mansion, hotel yang keren bintang 4 di Surabaya Selatan. Jadi salah satu pilihan Anda untuk staycation atau misalnya business trip. Untuk family ya ada kolam renangnya di lantai 9. lantai 9. Ya. Nah, jadi view-nya view city view. Betul. Nah, jadi kalau weekend mungkin Saya untuk family pernah kali di ya. acara di sini hari Oh, Minggu, ya? itu rame sekali. Jadi orang breakfast, habis itu sampai hampir Family, siang itu orang-orang di kolam renang, anak kecil-kecil banyak main gitu. Oke, jadi ya tadi kalau weekend mungkin family keren lah di sini ya. Iya. Weekdays untuk Anda bisnis dari luar kota juga ini jadi salah satu pilihan untuk Anda stay di sini. Terutama apabila bisnis Anda atau pekerjaan Anda banyak di kawasan Surabaya Selatan. Baik. Ya. Oke, gitu aja ya. Oke, Entokers jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe kalau belum subscribe. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kemudian dapat notifikasi ketika ada episode yang terbaru. dan di-share ya ke teman-temannya ya, biar dapat manfaat yang sama dengan Anda. Oke. Gitu ya. Oke, sampai jumpa.